Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar sampai pembelajaran kita selesai. Amin amin Allahumma amin. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 dengan materi keragaman atau pluralitas masyarakat Indonesia. Yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan makna keragaman masyarakat Indonesia. 2. Menjelaskan faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman yang ada di sekitarmu tentu tidak terjadi secara kebetulan. Keberadaan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi geografis Indonesia. 3. Perbedaan kondisi alam Indonesia. 4. Penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain. 5. Perkembangan ilmu pengetahuan. Letak strategis wilayah Indonesia. Berdasarkan peta, letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, benua Asia dan benua Australia, yang mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Dan juga sebagai lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras juga agama dan kepercayaan mereka. Kondisi geografis Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas gugusan kepulauan, baik itu besar maupun kecil, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau dihuni oleh masyarakat yang tinggal di berbagai pulau mengembangkan kebudayaan masing-masing. Kondisi demikian menyebabkan bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya. Nah, coba kalian perhatikan, itu ada sebuah gambar kondisi geografis Indonesia, di mana berdasarkan kondisi geografis tersebut ternyata Indonesia ya banyak sekali pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Karena di setiap pulau itulah banyak dihuni masyarakat, di mana masyarakatnya memiliki keanekaragaman ras, suku, dan bahasa. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, dataran rendah, padang rumput,
dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat di daerah pegunungan, seperti perbedaan dalam bentuk rumah, kemudian perbedaan dalam mata pencaharian, makanan pokok, cara berpakaian, kesenian, bahkan perbedaan di dalam kepercayaan. Contoh, kalau di daerah dataran tinggi, mau nggak mau kita harus memakai pakaian yang tebal karena di dataran tinggi suhu udaranya sangat dingin. Penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain. Akibat kemajuan zaman, interaksi antar kelompok masyarakat makin sering dan mudah terjadi. Kondisi demikian menyebabkan kebudayaan antar kelompok juga ikut mengalami pertukaran dan saling mempengaruhi. Masyarakat yang cenderung terbuka terhadap pengaruh tersebut akan menerima dan memadukan budaya. Akibatnya terjadi keragaman budaya dalam masyarakat. Contoh, nah di situ ada sebuah gambar. Gambar di mana terjadi perbedaan salah satunya pada jenis makanan. Dulu ya, sebelum kita mengenal kebudayaan asing masuk ke Indonesia, makanan khas Indonesia bisa kalian lihat dulu masih ada sate. Nah, sekarang karena kebudayaan asing masuk ke Indonesia, kita mengenal makanan dari negara asing. Apa? Di situ ada hamburger, kemudian ada pizza. Contoh lagi. Nah, di situ juga ada sebuah gambar di mana pada gambar tersebut ada pihak asing atau orang asing yang belajar tentang kebudayaan Indonesia. Nah, mereka tidak malu-malu belajar tarian khas dari daerah Bali. Nah, jadi kita patut berbangga meskipun kita berbeda agama, suku, dan bahasa, tetapi kita tetap satu. Bahkan kita patut berbangga karena orang asing atau dari negara asing yang mau belajar kebudayaan bangsa Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri adalah usaha manusia yang ingin menyelidiki tentang suatu hal, makna, dan hakikat hidup di dunia ini. Ilmu pengetahuan pada awalnya merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, ilmu pengetahuan juga diciptakan untuk dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Pada abad ke-20 dan menjelang abad ke-21, ternyata ilmu pengetahuan telah menjadi sesuatu yang substantif yang menguasai kehidupan manusia. Namun tak hanya itu, ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sedemikian pesat juga telah menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan dalam kehidupan. Demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.